Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Rizkinugraha dengan nomor pokok mahasiswa 1090321 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan dan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya ini. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Asri Nurhanisa Dewi sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah saya ini. Di sini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang bertema kemanusiaan dan berjudul Pengaruh Meledusnya Gunung Semeru terhadap kehidupan masyarakat di kawasan Gunung Semeru. Gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang terdorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Tanggal 4 Desember 2021, Gunung Semeru meletus. Setidaknya ada 51 orang tewas, 169 orang terluka, dan 22 orang hilang. 45 orang diantaranya mengalami luka bakar karena letusan tersebut. Selanjutnya, jembatan Geladak Perak yang merupakan jembatan penghubung jalur selatan antara Kabupaten Lumajang dan Malang putus akibat diterjang lahar dingin letusan gunung, aliran piroklastik dan lahar merusak sedikitnya 5.205 rumah serta beberapa fasilitas umum. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, masalah-masalahnya dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Gunung Semeru merupakan gunung berapi aktif. 2. Letusan Gunung Semeru 2021 bukan yang pertama kalinya. 3. Letusan Gunung Semeru 2021 dikarenakan adanya longsoran di atas dapur magma. 4. Letusan Gunung Semeru 2021 berdampak terhadap jatuhnya korban jiwa serta kerugian material. 5. Banyak masyarakat di sekitar Gunung Semeru yang dapat kehilangan tempat tinggalnya. Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Mengetahui dampak letusan Gunung Semeru terhadap kehidupan masyarakat sekitar. 2. Mengetahui upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana meletusnya gunung berapi. Selanjutnya ada manfaat penelitian, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin mengetahui kondisi masyarakat sekitar Gunung Semeru pasca erupsi serta kepada masyarakat yang ingin berdonasi. Selanjutnya, Gunung Semeru atau yang biasa disebut dengan Gunung Meru, Mahameru, merupakan sebuah gunung berapi kerucut yang berada di Jawa Timur Indonesia. Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncaknya Mahameru. Tinggi mencapai 3.676 meter dari permukaan laut (mdpl). Gunung Semeru terbentuk akibat dari subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Gunung Semeru merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Kawasan di puncak Gunung Semeru dikenal dengan nama Jonggring, Saloko. Gunung Semeru secara administratif termasuk ke dalam dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, secara umum, iklim di kawasan Gunung Semeru termasuk kategori iklim B, Schmidt dan Ferguson, dengan curah hujan 927 mm sampai 5.498 mm per tahun, dengan jumlah dan hari hujan 136 hari per tahun, serta musim hujan
jatuh pada bulan November hingga April. Suhu udara di puncak Semeru berkisar antara 0 sampai 4 derajat Celcius. Suhu rata-ratanya sekitar 3 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius pada malam dan dini hari. Sedangkan pada siang hari sekitar antara 15 derajat Celcius hingga 21 derajat Celcius. Pada beberapa daerah terjadi hujan salju kecil saat perubahan musim hujan ke musim kemarau, atau sebaliknya. Suhu yang dingin di sepanjang jalur perjalanan ini bukan hanya diakibatkan oleh udara diam, terkadang pada beberapa daerah terjadi hujan salju kecil saat perubahan musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Suhu yang dingin di sepanjang jalur perjalanan ini bukan hanya diakibatkan oleh udara diam, tetapi juga didukung oleh kencangnya angin yang berhembus ke daerah Semeru yang mengakibatkan udara semakin dingin. Selanjutnya, letusan gunung berapi merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang disebut dengan erupsi. Hampir semua kegiatan gunung berapi berkaitan dengan zona kegempaan aktif. Erupsi terjadi saat batas lempeng bumi mengalami perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi, sehingga dapat melalaikan material sekitarnya, yaitu cairan bantuan atau tanah melalui rekahan-rekahan, lalu keluar mendekati permukaan bumi. BPPD Kulon tahun sekian. Ketika meletus, sebuah gunung berapi mampu melontarkan berbagai material sampai puluhan kilometer jaraknya. Tak hanya itu, awan panas serta gas beracun sering kali menjadi ancaman yang serius untuk penduduk yang mempunyai tempat tinggal tak jauh dari letusan. Selanjutnya, letusan gunung berapi menjadi salah satu bencana alam yang mengakibatkan banyak kerusakan dengan total kerugian yang besar karena mengakibatkan hancurnya kawasan pemukiman serta pertanian penduduk. Ada lagi dampak lainnya, yaitu pencemaran udara yang ditimbulkan oleh gas beracun serta memicu terjadinya banjir lahar dingin yang mampu merusak fasilitas umum seperti jembatan. Banyak penduduk di daerah pegunungan yang mencari nafkah di bidang pertanian dan perkebunan karena suburnya tanah. Selain di bidang pertanian dan perkebunan, daerah pegunungan bisa dimanfaatkan sebagai penyaluran hasil hutan. Selanjutnya, hasil hutan yang disalurkan yaitu kayu, bakar, rotan, dan getah. Daerah pegunungan pun sering dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan. Nikel, biji besi, dan tembaga merupakan barang tambang yang biasa ditemukan di daerah pegunungan. Selanjutnya, satu, rusaknya jembatan. Aliran lahar Gunung Semeru yang mengalir deras bercampur air hujan menyebabkan sejumlah fasilitas dan infrastruktur yang dilaluinya rusak. Beberapa jembatan di Lumajang, Jawa Timur rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Hal tersebut menyebabkan akses penghubung dua kecamatan dan satu dusun terisolasi. Selanjutnya, masih dari fenomena dari Gunung Semeru meletus, jembatan yang rusak yaitu jembatan Kali Regoyo yang berada di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Jembatan memiliki panjang 200 meter lebih
dan sekarang hanya bisa dilewati oleh sepeda motor saja. Sedangkan mobil tidak bisa karena separuh jembatan rusak. Kondisi tersebut mengakibatkan jalur penghubung Kecamatan Parisiandan Tempur Sari. Masalah kesehatan masyarakat. Peristiwa Gunung Semeru, gunung berapi akan mengeluarkan gas seperti sulfur dioksida, hidrogen sulfida, karbon monoksida, dan nitrogen dan karbon dioksida. Zat tersebutlah yang berbahaya bagi kesehatan manusia apabila terpapar dalam jumlah yang berlebih. Selanjutnya, hilangnya ribuan hektar lahan. Bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengakibatkan dampak yang besar. Ribuan hektar lahan di kawasan Gunung Semeru pun terdampak dan mengalami kerusakan berat. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat 2.417,2 hektar lahan dibiayai rusak parah. Hal tersebut terpantau melalui citra satelit. 4. Masyarakat kehilangan tempat tinggal. Hampir seluruh masyarakat yang berada di kawasan Gunung Semeru, rumahnya mengalami kerusakan, sehingga mereka terpaksa untuk mengungsi. Selanjutnya, tidak adanya peringatan dini. Sini ada analisis data yang ditemukan peristiwa meletusnya Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur menimbulkan tanda tanya banyak pihak. Asalnya, early warning system atau sistem peringatan dini di Gunung Semeru tidak berfungsi. Kabit Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lumajang, Wawan Hadi, belum bisa memberikan informasi yang jelas mengenai akibat erupsi yang terjadi. Hal itu dikarenakan tim BPBD dan sejumlah instansi terkait masih bekerjanya di lapangan untuk mengumpulkan data dan asesmen. Juga ada kesalahan pembangunan di sekitar Lumajang tidak didasarkan pada peta rawan bencana. Pembangunan yang didasarkan pada radius aman dan peta rawan bencana seharusnya diterapkan dikarenakan kejadian erupsi seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Ini menandakan bahwa adanya kesan menyepelekan erupsi ini karena kemungkinan terjadi yang sangat jarang sekali. Selain itu, sistem evakuasi yang ada juga tidak bekerja secara baik karena faktanya tempat yang dijadikan sebagai pusat evakuasi malah terkena dampak dari erupsi. Masyarakat menjadi bingung kemana. Mereka harus mengevakuasi diri. Terus ada kurangnya kesadaran masyarakat. Satu hal lain yang juga disayangkan ialah pendidikan kebencanaan bagi masyarakat. Pendidikan kebencanaan sebagai aktivitas yang lumrah untuk dilaksanakan di kawasan rawan bencana belum menjadi perilaku hakiki bagi masyarakat Indonesia. Surono bercerita pengalamannya tinggal di kawasan bencana lereng Merapi. Tak ada satupun warga yang mau secara rutin mengikuti pelatihan mitigasi bencana. Bumi ini sangat rentan terkena bencana-bencana. Salah satunya bencana Gunung Meletus yang bisa datang menyerang kapanpun, kepada siapapun, dan dimanapun, sekalipun teknologi dan peradaban sudah berkembang pesat. Kita sebagai manusia tidak bisa melawan apa yang sudah menjadi qadarullah, dan kita tidak bisa menolak datangnya bencana. Hasil pembahasan
terdapat miskomunikasi antara warga dengan pihak PVMBG selaku pihak yang bertanggung jawab memantau Gunung Semeru. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya penyuluhan ataupun sosialisasi mendetail pada para warga dan sekedar mengandalkan grup WhatsApp yang perlu menguasai teknologi. Namun, tidak semua warga mengenal teknologi tersebut. Ini menandakan bahwa langkah antisipasi dan pencegahan terkait erupsi ini masih sangat lemah hingga memakan korban jiwa. Padahal erupsi Gunung Semeru ini tidak terjadi sekali saja, namun sudah beberapa kali di beberapa tahun silam. Akibatnya banyak korban jiwa dan rumah warga banyak yang rusak serta mengubah kehidupan masyarakat. Dalam Islam, bencana harus disikapi dengan bersabar. Allah tidak akan menguji hambanya dari batas kemampuannya. Ya, sekian presentasi karya tulis ilmiah saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.